Kita akan memulai ibadah kita. Saya undang keluarga bisa duduk di depan supaya kita segera memulai ibadah kita hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri, Bapak Ibu semua. Haleluya Yesus. Keluarga bisa duduk supaya kita memulai ibadah kita. Anak-anaknya yang terutama bisa duduk. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri semua. Kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan buat malam hari ini. Kami berterima kasih karena Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kami. Walaupun kami Tuhan tahu Tuhan bahwa malam hari ini kami semua datang di tempat ini, di mana saudara kami, sahabat kami, Pak Yoel Amin, yang mana kemarin sudah Tuhan panggil pulang ke surga. Semua adalah seizin dan rencana-Mu Tuhan. Kami manusia tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya bahwa Pak Yoel Amin dipanggil karena dia sudah selesai mengerjakan pekerjaan di dunia ini. Dan kami berdoa buat mungkin anak-anaknya yang saat ini sudah kehilangan orang tua yang mungkin tidak mudah mereka jalan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga besar. Sosok Pak Amin adalah orang yang luar biasa, yang selalu hadir di dalam setiap momen kedukaan, di mana dia selalu datang dan memberikan dukungan. Dan kami percaya Tuhan, saat ini dia sudah terbaring kaku di tempat, di peti, di mana setiap kami juga akan mengalami hal yang sama. Kiranya Tuhan, Engkau yang menuntun kami sehingga kami bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan sisa umur kami ini Tuhan. Hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya sampai prosesi pemakaman besok. Kami serahkan perjalanan ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku.
katakan tampak sekali malam hari ini. Kami sudah selesai, kami sudah pulang. Bapak Ibu, giliran kita pasti ada. Kita akan sama di peti yang sama. Kalau kamu tidak siap, kalau kau masih menyimpan segala sesuatu yang tidak benar dalam hidupmu, sia-sia semua yang ada pada saat ini. Kita katakan kepada Tuhan, bila kau izinkan, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan.
Beri kemuliaan bagi Tuhan. Inilah pernyataan kami bahwa selama kami hidup, kami mau menyembah Tuhan. Dan hanya orang yang hidup yang dapat menyembah Tuhan. Karena itu Tuhan, selama kami masih hidup, biarlah hidup yang kami hidupi saat ini, kami hidup buat Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bahwa orang yang sudah Tuhan panggil kembali, dia sudah bersama dengan Engkau. Dia sudah menyelesaikan apa yang harus diselesaikan di kehidupan di bumi. Karena itu Tuhan, hiburkanlah keluarga yang ditinggalkan, hiburkanlah sanak famili yang ditinggalkan. Kami percaya Tuhan, bahwa sesungguhnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ini hanyalah perpisahan sementara. Karena kami tahu masih ada satu kehidupan, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Engkau. Karena itu Tuhan, kami serahkan ibadah malam hari ini ke dalam tangan Kasih-Mu. Biar Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami, yang sanggup untuk menguatkan, yang sanggup untuk menghiburkan keluarga yang ditinggalkan. Karena itu Bapa, kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dari kitab Ayub pasal yang 34 ayat 14-15. Saya bacakan buat kita semua. Jikalau ia itu besar, nah saya ubah ya, jadi Tuhan, ia besar itu berarti menandakan bahwa Tuhan. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup, dan kembalilah manusia kepada debu. Amin. Ya, firman Tuhan ya, kemarin ditaruhkan di hati saya sampaikan buat kita malam hari ini. Saya akan selalu berkata, yang meninggal sudah selesai. Bahkan firman Tuhan mencatat, berbahagialah orang-orang yang matinya dalam Tuhan sejak sekarang ini. Karena apa? Karena dia sudah beristirahat. Ya, dia sudah beristirahat dari jerah, jadi lelah dia. Ya, nah saya hanya berkata, ayo buat keluarga, ya, yang ditinggalkan, buat teman-teman yang dikeluarkan, ada banyak. Begitu singkat kami mengenal Asuh. Saya panggil Asuh, ya. Saya coba lihat foto beliau baptis di tanggal 17 Desember. Berarti hanya 6 bulan. 6 bulan perjalanan. Tapi dari 6 bulan itu ada hal yang luar biasa Bapak Ibu. Nanti satu-satu kita ya. Nah ya, firman Tuhan jelas mengatakan, jika Tuhan menarik roh itu kembali, maka binasa semua yang hidup. Maka manusia kembali menjadi debu. Esok ketika akan dikebumikan, ya. Karena nafas hidup manusia itu pemberian Tuhan, amin. Ya, saya bacakan ya. Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kalau sekiranya pada saat Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah lupa menghembuskan nafas, kira-kira manusia hidup nggak? Enggak, Bapak Ibu. Maka ayat tadi dikatakan, ketika inilah, makanya saya bilang kematian itu kedaulatan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk membantahnya, amin. Jadi ketika Tuhan sudah menarik rohnya, itu kan pemberian. Betul nggak? Coba lihat kiri kananmu. Kamu hidup itu karena pemberian Tuhan, ya. Di dalam Mazmur 94 ayat 17 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang menolong kita ini semua akan diam di tempat yang sunyi. Jika bukan Tuhan yang memberikan kita hidup, sesungguhnya kita itu mati. Karena itu Bapak Ibu nggak perlu kita angkuh, sombong dan diri nggak ada. Karena semua itu pemberian Tuhan, amin. Ya, saya lanjutkan ya. Dan ingat, manusia itu bisa hidup karena apa? Tuhan yang beri. Dan hidup manusia itu ada waktunya. Coba lihat.
Jadi jangan bangga dengan kehidupan yang kita hidupi sekarang ini Bapak Ibu. Karena manusia itu bisa hidup karena Tuhan yang memberi. Dan ingat, sewaktu-waktu itu akan ditarik kembali. Bilang sebelahmu, siap-siap ya. Kita nggak tahu kapan waktunya kita. Ya, kalau kita baca Pengkhotbah 3 dikatakan apa? Untuk segala sesuatu di bawah langit ini ada masanya, ada waktunya. Kapan waktunya? Tidak seorang pun yang tahu Bapak Ibu. Dulu saya kerja di farmasi, 6 bulan masa expired, semua barang harusnya sudah tidak ada di peredaran. Sekarang tidak tahu ya, justru sekarang banyak ditemukan barang-barang expired. Kalau secara itu peraturan itu tidak boleh. Dari perusahaan 6 bulan itu semua barang expired itu sudah harus ditarik dari peredaran. Sekarang justru dikeluarin ya. Nah sekarang ayo, kita nggak tahu masa waktu kita kapan, tapi katakan selagi kita hidup di bawah langit ini itu ada waktunya Bapak Ibu. Nah saya percaya Asu, waktumu sudah selesai ya, waktu Asu sudah selesai ya. Karena itu ayo anak-anak, keluarga ini tinggal. Saya hanya berjumpa dengan aku satu ya. Yang ini tidak saya kenal, yang itu tidak saya kenal, belum saya kenal. Karena waktu saya datang ke termasuk, saya hanya berjumpa dengan yang satu ini. Ya, nah, ayo kita percaya bahwa waktu yang terbaik yang Tuhan berikan buat asuh itulah yang terindah. Amin. Karena itu, ayo, tak seorang pun dapat membantah kedaulatan Tuhan kalau Tuhan sudah memanggil manusia itu pulang. Dalam Roma pasal 9 ayat 20 saya bacakan buat kita. Siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Ada yang membantah tentang kedaulatan Tuhan soal kematian? Tidak ada Bapak Ibu. Karena kita hidup, karena Tuhan yang memberikan roh itu masuk ke dalam diri kita, maka kita menjadi hidup. Amin. Kalau sekiranya manusia itu bisa membantah Tuhan, saya bilang ICU hidup semua orang pakai uang, betul? Nyatanya berapa banyak orang di ICU juga terakhir sampai habis-habisan juga tidak mampu mempertahankan nafas hidup. Itu bukankah membuktikan bahwa nafas hidup kita itu pemberian Tuhan? Amin. Ya. Jadi ayo Bapak Ibu, buat kita semua, khususnya buat keluarga dan buat kita, sebelum hari itu datang menjemput kita, Bapak Ibu, kita lagi ngantri. Amin. Ya, kita lagi ngantri. Kita tidak tahu kapan itu terjadi. Ya. Nah, yang pertama, ya. Ayo, sebelum keadaan itu menimpa hidup kita, Pengkhotbah 12 ayat 1 dikatakan apa? Ayo, apa? Teman-teman yang dari Pengkhotbah, teman-teman dari gereja, Pengkhotbah 12 ayat 1 itu menjadi ayat hafalan buat kita semua. Ingatlah akan penciptamu. Saya bacakan ya, Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kedaulatan Tuhan terjadi dalam hidup kita, karena itu tak bisa kita pungkiri dan tak bisa kita hindari, karena setiap manusia yang selama masih hidup di bawah langit, kita ini punya waktunya. Karena itu, ayo, selagi kita masih hidup, ingat penciptamu. Amin. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu ingat sama selagi masih hidup di dunia ini. Tapi ingat, firman Tuhan katakan, sebelum hari-hari itu terjadi menimpa hidup kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, ingat, kita tuh kembali loh bersama. Ya, kok katanya tangan ke bawah, tapi ruangnya kembali bersama. Jadi yang pertama
Ingat penciptamu pada masa-masa mudamu. Kalau itu udah tua dong ya, nggak perlu ingat pencipta. Jangan. Ya, mengingat pencipta pada masa mudamu adalah pada saat kita masih punya kesempatan untuk mengingat pencipta kita. Amin. Bukan bicara soal usia. Kalau kita bilang ingatlah penciptamu pada masa mudamu, ya udah masa muda ingat Tuhan, udah tua nggak usah. Enggak, bukan begitu Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan jelas kata, ingatlah penciptamu pada masa muda, pada waktu kamu masih punya kesempatan, pada saat kita masih punya kesempatan, pada saat kita masih punya waktu. Amin. Nah yang kedua dikatakan ya, karena itu ayo keluarga, teman-teman, ya kita belajar satu hal. Ya, di dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah itu ayo sebelum kedaulatan Tuhan menimpa hidup kita atau terjadi dalam hidup kita, yang pertama apa? Ingat, nafas hidup kita itu pemberian Tuhan. Ingat, kita akan kembali ke sana. Yang kedua apa? Itu bagian pertama. Yang kedua adalah miliki hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu hati gimana sih Bapak Ibu? Hati yang mengerti kehendak Tuhan. Kita bilang Asu luar biasa. 6 bulan dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Dari latar belakangnya dia menyerahkan diri, dia bilang dia dapat nama Yoel, sebuah pengakuan bahwa Tuhan itulah Allah. Itu arti nama Yoel. Dia habis baptis, dia dapat nama itu. Dan 6 bulan perjalanan kekristenan dia sebagai pengikut Kristus. 3 minggu yang lalu dia bawa satu teman dibaptis. Itulah bijaksana. Saya tidak tahu mungkin anak-anak apa itu, tapi saya katakan bagi saya bilang, saya berapa lama, berapa banyak orang saya tahu. Dia nggak banyak ngomong, dia nggak banyak berbicara, dia cuma ikut. Saya bilang Asu ayo, saya bilang jangan masukkan Asu ke dalam tim penghiburan, baru dimasukkan sebenarnya. Ayo kita aktifkan. Dan 3 minggu yang lalu dia menghasilkan 1 jiwa buat Tuhan yang dibaptis. Dia sudah memperoleh upahnya. Amin. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Mari sebelum kedaulatan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, milikilah hati yang bijak. Bijaknya betul. Kita sering bijak mana? Bijak sendiri. Betul. Hidup yang kita jalani dalam kehidupan ini sering kali kita bijaknya ke keinginan kita. Kita menghabiskan waktu dengan egonya kita. Kita habiskan perjalanan kehidupan kita dengan apa? Egonya kita, kemauan kita. Padahal kita kata, ayo. Ya, supaya apa? Supaya ketika ini terjadi ada sebuah ujian. 6 bulan saya coba buka. 3 minggu yang lalu dia bawa hasil. Dan Bu, saya mau bawa orang dibaptis kapan? Saya bilang kalau orang itu percaya, kita siap laksanakan. 3 minggu yang lalu dia menghasilkan. Dan dia menghasilkan. Dan saya percaya Alkitab katakan apa? Berbahagialah orang-orang yang matinya dalam Tuhan. Sejak apa? Sejak kemarin dia menghembuskan nafas terakhir. Kenapa? Dia beristirahat. Kedua, perbuatan baik dia menyertai dia. Amin. Nah, Papa sudah membawa hasil. Saya percaya kalau di dalam Kristen percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan bilang, masuklah anakku, turutlah dalam kebahagiaan. Amin. Karena apa yang dibawa sebagai kebijaksanaan dia mengelola hidupnya, mengelola keimanannya kepada Tuhan. Dia bawa
firman-Mu telah hamba selesai sampaikan. Dan biarlah firman Tuhan ini akan beroleh tempat di hati kami masing-masing, khususnya buat keluarga. Karena kami percaya bahwa firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman Tuhan itu akan bekerja, dan firman Tuhan itu akan mengingatkan bahwa sesungguhnya kami punya pencipta, pemilik hidup kami. Karena satu saat setiap orang akan kembali kepada Sang Pencipta. Karena itu Tuhan, kami percaya, kami datang ke hadapan Tuhan, asuh sudah selesai. Dan secara kehidupan yang mengelola iman kepada Kristus dengan membawa jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau perhitungkan itu kembali kepada beliau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh rangkaian acara besok dalam prosesi perjalanan dari sini sampai ke Pini. Tuhan kawal dengan malaikat-Mu, Tuhan beri cuaca yang terbaik, Tuhan berikan kesehatan yang baik buat keluarga, sehingga semua boleh berjalan dalam damai sejahteranya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus kita Yesus Kristus. Saya Andreas Yudo Christian. Saya mewakili keluarga besar dari Bapak kami, Bapak Amin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pihak saudara-saudara, keluarga, teman-teman yang sudah meluangkan waktu datang dan melayat dan memberikan support serta memberikan doa buat almarhum dan keluarga kami. Semoga doa-doa yang kita sampaikan pada Bapak menghantar almarhum di tempat sama seperti Bapak di surga. Selanjutnya terima kasih juga kami sampaikan pada pihak gereja yang bersedia menyelenggarakan ibadah buat kami dan almarhum. Semoga kami dikuatkan dan almarhum diberikan jalan yang lapang untuk menuju ke rumah Bapa di surga. Saya mewakili dari keluarga ataupun Bapak Amin, mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan atau perbuatan yang telah dia perbuat selama masa hidupnya, selama dia masih hidup, selama dia bergabung dengan kita semua di sini. Sekali lagi saya mewakili almarhum, kiranya Bapak Ibu ataupun orang-orang yang pernah berjumpa dengan dia memaafkan segala kesalahan beliau. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mewakili keluarga dari Bapak almarhum. Saya ucapkan terima kasih. Puji nama Tuhan. Kurang keras. Shalom. Saya Sony mewakili Full Gospel ya. Jadi saya akan kesaksian sebentar. Tapi ketika terima Yesus sudah dibaptis, kok saya lihat omongannya beda. Dia sudah ngomong haleluya, terus rasa khawatir dia hilang. Saya bingung dengan dia. Saya lihat kok udah beda ngomongannya, tidak lagi khawatir. Dia bilang saya didatangin orang juga tidak khawatir lagi, ada damai sejahtera. Terus dia bilang orang datang-datang tidak marah-marah saya lagi. Saya juga bingung, Tuhan Yesus tolong saya. Nah itu perkataan dia luar biasa, Tuhan Yesus tolong saya. Akhirnya karena saya lihat begitu, saya arahkan kamu ke ikut konser. Kamu cari konser di sana. Tak tahu tiba-tiba suatu hari dia dapat konser. Katanya konser ada email. Oh saya tahu ini bukan suara. Bagus saja.
Jadi akhirnya dia ikut konser Pak Sugandi. Dan tiap hari saya kirim dia rema 5 menit baca saya. Ini kamu baca tak sampai 5 menit. Tiap hari saya bangun jam 4 subuh. Dia rajin jam 5 sudah ada. Saya kirim dia langsung baca Wangabilo. Saya tiap hari kirim dia rema, isi dia kasih dia makan firman di sana. Sampai beberapa bulan saya kasih dia makan di sana. Sudah makan firman, saya lihat dia udah aktif di konser, saya tinggalin biar PKS yang melanjutkan firman buat dia. Nah, saya bersyukur ada satu pesan sebenarnya terakhir saya mau dengan Pak Amin. Dia sangat rindu ada satu anak dia yang percaya Yesus. Dia curhat ke saya. Saya bilang saya bantu kamu doa, kita doa sama-sama. Saya ngajarin dia doa untuk anak ini. Kamu nanti doanya gini ya, malam tidur sebelum tidur kamu doa ini, bangun pagi kamu doa begini. Saya ikut bantu kamu doa, kita doa sama-sama. Nanti kita akan lihat Tuhan jamah anak kamu yang kamu rindu anak ini bertobat, terima Tuhan Yesus. Ya, akhirnya saya sampai hari ini doa bersama dia. Rupanya dia udah dulu dipanggil Tuhan. Jadi ini sekilas kesaksian saya. Semua, saya mau share sedikit ya. Saya dengan Pak Amin ini mungkin kurang lebih baru bergabung di gereja Senior dan atau Mazmur 21. Mungkin kami juga mau, saya yakin kami punya kerinduan bahwa kami ingin. Saya ini pertama bingung kan, mau mati saya mau kemana? Itu yang mengapa saya ada bergabung di gereja Mazmur 21. Karena tidak ada jalan lain, tidak ada keselamatan lain selain Yesus Kristus. Dan saya juga salut dengan Pak Amin nih, bahwa dengan keterbatasan yang ada, dia selalu datang di penghiburan. Jadi saya pikir, orang tua ini rajin. Jadi saya pun, karena saya baru ya sama-sama dengan Pak Amin, jadi senang. Karena apa? Kami ini sangat butuh namanya kayak misalnya kami meninggal. Kami butuh saudara-saudara kami seiman yang menemani kami di dalam duka kami. Kalau di dalam suka mungkin banyak yang menemani kami, tetapi di dalam duka itu biarlah orang-orang yang di luar sana menyaksikan bahwa walaupun kita berbeda-beda suku, tetapi di dalam iman kita ini saudara. Apalagi saya kemarin menyet yang saya bilang, saya bilang tangan saya ini sakit, saya bilang berapa ya bayarnya ya kamu tidak boleh ngomong gitu ya BK, kata dia bilang. Kita ini anak Tuhan, tidak boleh ngomong gitu. Padahal saya pikirkan ini adalah sumber pencaharian asuh ini. Kita ini anak Yesus, gitu tidak boleh seperti itu. Itu yang saya salut dengan asuh ini. Padahal itu mata pencahariannya. Saya pikir kan Cerna bilang itu dia punya pai-pai itu penghasilannya loh katanya. Dia bisa meninggalkan itu semua demi Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita tidak sanggup seperti itu, apalagi mata pencaharian kita dia tinggalkan. Itu yang bisa diteladani dari asuh ini seperti Ayub. Karena saya sering ikut penghiburan, jadi sering CNA yang seperti Ayub, benar. Seperti Ayub itu, semua apa sih yang tidak diambil dari dia? Anak, hartanya semua, tetapi tidak pernah sekalipun keluar dari mulutnya untuk mencela Tuhan, untuk menghujat Tuhan. Nah, asuh ini telah menyelesaikan pertandingan imannya. Ini yang perlu kita teladani semua. Terima kasih. Bagi Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih buat malam hari ini. Malam yang luar biasa. Malam di mana Tuhan hadir dan menyatakan kasih dan kemurahan di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menyatakan terus di dalam kehidupan setiap kami. Mungkin saat ini kami datang banyak mengalami setiap tantangan hidup, tapi kami percaya Tuhan, saat kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka kami akan bisa melewati semuanya dengan penuh dengan sukacita, karena Tuhan yang memberikan
seluruh keluarga, anak-anak mereka Tuhan. Engkau berilah kekuatan di dalam melewati semua ini dan memberikan semua pertolongan daripadamu sehingga mereka boleh menyelesaikan acara pemakaman orang tua mereka di sana dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan pulang. Sertai lindungi kami dalam perjalanan. Untuk bungkus kami di kuasa darah. Tolak celaka, tolak maut dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.